nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Oke, sudah pada siap semuanya? Insyaallah. Oke. Jadi di bab 1 kemarin kita belajar tentang mubtada dan khobar. Oke. Nah, pertama kemarin kita bahas sebelum ke mubtada khobar itu membahas tentang inna dulu ya. Nah, apa arti inna? Sesungguhnya. Oke. Contohnya misalnya kita datangkan lafaz al-masjidu wasi'un. Apa artinya? Masjid itu luas. Maka al-masjid namanya mubtada. Kalau di jilid 1 kita tidak dibahas ya. Karena belum waktunya. Nanti juga ini nanti akan dijelaskan di pertengahan jilid 2 dan di pertengahan jilid 3, lebih detailnya nanti di pertengahan jilid 3. Tenang saja ya. Semua akan cie-cie pada waktunya. Oke. Wasi'un apa? Khabar. Nah, ketika misalnya belum ya. Ini contoh yang mudzakkar, contoh yang muannasnya al-madrasatu nadhifatun. Ini juga sama mubtada dan khabar. Jadi kata yang pertama namanya apa? Mubtada. Kata yang kedua khabar. Baik. Ketika kita memasukkan lafaz inna pada mubtada dan khabar, maka harokat yang asalnya dua-duanya dhamma itu berubah. Yang satu fathah, yang keduanya tetap dhamma. Jadi apa? Innal masjida wasi'un. Apa artinya? Sesungguhnya masjid itu luas. Oke, al masjida namanya bukan mubtada lagi tapi isim inna. Wasi'un khabar inna. Oke. Al madrasatu nadhifatun masuk inna jadi innal madrasata nadhifatun ya. Oke. Ini adalah isim inna, ininya adalah khabar inna. Oke. Berikutnya sekarang ketika inna bersambung dengan domir, maka perubahannya seperti ini. Sudah kemarin kita bahas ya. Innahu, innahum, innaha, innahunna, innaka, innakum, innaki, innakunna, inni atau innani, kemudian inna atau innana. Ini sudah kita bahas kemarin ya, semuanya ya. Nah, contohnya sebagai tambahan kita lihat Abbasun muhandisun. Tadi kita sudah belajar bahwa Abbas di sana mubtada. Kalau muhandisun khabar. Kalau sesungguhnya dia insinyur, bahasa Arabnya innahu apa? Innahu muhandisun. Maka alha di sana adalah kenapa mubtada ya? Nah, khabar muhandis itu adalah khabar. Kita edit dulu ya. Bilangnya bukan hu ya, tapi alha. Nah, ini isim inna. Ini khabar inna. Oke. Nah, itu ya. Jadi mana di sini isim innanya? Isim innanya adalah alha, bukan hu. Justru nanti ketahuan. Orang yang masih dasar belajar nahwunya akan menyebutnya hu isim inna. Salah kalau menyebutkan hu isim inna. Tapi apa? Alha adalah isim inna. Muhandisun adalah khabar inna. Oke. Berikutnya kemarin kita bahas lafaz mi'ah ya, 100 dan 1000. Ini 10 dan 3 sampai 10 yang sudah kita pelajari. Nah, berikutnya kemarin lafaz mi'ah itu bahasa Arabnya apa? Mi'atun. Kalau 1000 alfun. Siapa yang masih ingat ketentuannya? Hah? Adadnya mudhof. Kemudian ma'dudnya mudhof ilai, mufrad, nakira. Betul ya? Mudhof ilai, mufrad dan nakira. Nah, ini contohnya mi'atu tajirin, ini mudhof, alfu tajirin, ini mudhof ilai. Oke, ada yang ditanyakan? Satu lagi kemarin ada yang kelewat. Tentang apa coba? Hah? Bukan. Zu.
Nah, ini sudah ya. Oh, ya ada double nih. Ini double ya. Nah, tuh. Apa arti itu? Memiliki ya. Ini berarti double nih, harus dihapus. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu apa tadi artinya? Memiliki. Nah, oke ya. Coba perhatikan contohnya nih. Hada tabibu dzu qamatin tawilatin. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Coba. Bismillah. Memiliki gigi. Perawakan postur tubuh. Iya. Jadi dokter ini memiliki postur tubuh yang tinggi. Baik, coba perhatikan. Kemarin sudah dikasih tahu setiap dzu mudhaf. Maka kata setelah dzu mudhafun ilaih. Sudah dipahami? Ulangi lagi, setiap dzu mudhaf, setelahnya pasti mudhafun ilaih. Adapun tawilatin di sana jadi naat. Nah, kenapa dia itu muannas? Bukan ngikut ke tabib, tapi ngikut ke koma. Jadi man'utnya adalah koma. Jadi dokter ini berpostur tubuh tinggi. Bisa dipahami? Oke. Belum selesai ya? Bab 1 ya? Belum? Oke. Oke, silakan buka kitabnya. Nah, coba perhatikan ya. Kita akan belajar lafadz am ya. Am di sini maknanya adalah al-mujawazah. Al-mujawazah itu bahasa kitanya itu perbandingan. Perbandingan untuk memilih dua hal. Ya, itu namanya apa? Am atau. Kalau au mah banyak. Bukan dua, tapi kalau dua mah am, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh misalnya lihat. Aminal Hindi anta amin Pakistan. Ini ada dua pilihan. Kalau ada dua pilihan pakainya apa? Am, dan biasanya suka pakai istifham hamzah. Tuh. Aminal Hindi anta amin Pakistan. Apakah Anda dari Pakistan atau dari India atau dari Pakistan? Boleh kita mengatakan anta minal Hindi amin Pakistan. Boleh mengatakan minal Hindi anta, tetapi dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia diterjemahkannya anta dulu. Apakah Anda dari India atau dari Pakistan? Ini juga sama nih. At-tabibun anta am muhandisun. Apakah Anda dokter atau insinyur? Kan ada dua pilihan ya. Nah sekarang latihannya itu adalah ta'amal misalaini summa kawin jumalan mislahumah minal kalimatil atiyati. Perhatikan contoh berikut. Lalu jadikanlah kalimat seperti contoh itu dari kata-kata berikut ini. Nah, di sini ya. Saya kasih contoh nih nomor 1 nih. Di sini ada kata anta, ada kata mujtahid, ada kata kaslan. Berarti kira-kira pertanyaannya gimana? Amujtahidun, mujtahidun dulu. Amujtahidun anta am kaslanu. Nomor 2. Aminasini hiya am minal yabani. Oke, kita karena ini latihan yang pertama, kita jawab bareng-bareng dulu ya. Pemanasan lah gitu ya. Stretching ya. Oke, ada anti, ada tobibah, ada mubaridoh. Jadi atobibatun anti am mubaridatun. Ya. Hum nasoro yahudun. Jadi anasorohum am yahudun. Ya. Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Amasjidun am madrasatun. Jadi gimana? Amasjidun hada am madrasatun. Hadihi sayaratul mudaris. Jadi asayaratul mudiri hadihi am sayaratul mudarisi. Anta mutazawwiz azab. Jadi gimana? Amutazawwijun anta am azabun. Ini kosakata yang baru. Nasoro, Yahud. Nah, ini adalah azab. Azab itu jomblo.
Al-azab fi sabilillah. Anu jomblo di azab. Nah itu ya. Oh ngamuk. Ngamuk ya. Kalau azab ya, azab itu nulisnya ain, za, alif, ba. Itu azab ya. Anu jomblo di azab. Oke, hal hunna gimana nomor 8 nih? Akholatuka hunna amatuka. Nomor 9. Amin Pakistana huwa amin Iran. Iran itu Iran. Baitu qarib ba'id. Jadi aqribun baituka am baidun. Ahsan ya. Apakah rumahmu jauh atau dekat? Nah, sekarang kita lihat itu dia apa? Mudhof, kata setelahnya hadas ada apa? Mudhofun ilaih. Nah, baru sekarang yuk. Sudah ya pemanasannya ya. Sekarang masing-masing karena nanti juga menghadapi hisabnya masing-masing, nggak akan ngajak temannya. Yuk baca. Yang nomor 1. Iya nomor 1. Mudiruna du. Oh yang ini mah beda ya, yang buku mah. Oh beda? Ya ini beda. Patokannya yang di sini aja ya. Fokus ya biar sama. Mudiruna du qomatin tawilatin. Mudir kita, Iya. kepala sekolah kita memiliki badan yang tinggi. Nah, memiliki postur tubuh yang tinggi. Itu di sana mudhof, qamatin mudhofun ilaih, tawilatin naat ya. Oke. Lanjut Islamir. Hadanya. Ada Daftaru zu warokin musatorin. Daftar buku catatan. Duwarokin musattorin. Nah, ini kosakata yang baru musattor. Gimana Kang Ihsan? Buku catatan ini memiliki warokin kertas musat bergaris. Ya, yang bergaris, betul ya. Musat. Jadi buku catatan ini memiliki kertas yang bergaris. Oke. Lanjut berikutnya. Afi Munggara. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Atau Berilmu dan berakhlak. Gitu ya. Ahmad adalah pelajar yang berilmu dan berakhlak ya. Nah, ilmin ilmin di sana mudhofun ilaih ke zu. Lanjut. Hadzal qamisu dzu qummin qasirin. Ini juga kosakata yang baru. Kum. Kemeja ini memiliki kumin apa? Kum ini nih, lengan baju. Lengan baju Nah, kemeja ini lengan pendek. Gitu. Oh, kemeja ini berlengan pendek. Gitu. Wazaka dzu kummin tawilin. Dan zakatin. Oh, dan kemeja itu memiliki berlengan panjang. Iya, berlengan panjang. Check out. Check out apa arti check out itu? Apa? Nganyahap ya bahasa Sundanya. Tahu nyahap? Tukang nyahap ya. Yo nomor 5. Al-masjidul ladzi fi hayyina zumana rotin wahidatin. Masjid yang di Hain. Hai itu artinya desa. Oh, di desa memiliki satu menara. Memiliki satu menara. Nah ini manarotun itu dari kata nar ya. Manaro artinya tempat api ya. Jadi masjid yang ada di desa kami memiliki satu menara. Oke lanjut ya. Kita baca dari awal. Saya sekali, antum sekali.
Karena gayanya nanti seperti ini ya, terus harokat-harokatnya semakin menghilang, maka harus terus dihati. Baik ya. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Ya. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Hada daftaru dzu warakin musattarin. Hada daftaru dzu warakin musattarin. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Hadal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Hadal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kullin tawilin. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Baik, fa'lamu ya ayyuha talabah anna kalimah dzu hiya mudzakkar. Hiya lil mudzakkar. Hiya lil mudzakkar. Baik. Wa al mudzakkar yani al mudzakkar al mufrad. Lil mudzakkar al mufrad. Baik. Walakin idza aradna an nuhawwil hadhihi al kalima ila jam'in mada sanaqul laisa dzu walakin dzawu. Seperti kan? Jadi zu ini mufradnya, kalau zau itu jama. Mafhum? Jadi kalau misalnya jama jangan zu tapi zau. Itulah sebabnya saya sering ingatkan ke teman-teman harus mengikuti rute perjalanan dari awal sampai akhir. Artinya kalau misalnya segera ketinggalan, segera nonton rekamannya. Jangan lupa like dan subrek dan komen dan nyalakan notifikasinya. Okay. Jadi kalau misalnya ketinggalan segera nonton, karena ketika nanti masuk ke bahasan berikutnya itu akan berterkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau misalnya kuliah kan itu masih labus, kita bisa mengejar kalau misalnya SEM kuliah kan susah juga, sama lah. Kalau misalnya kita enak ada rekaman, ya. Dan kita sistemnya bukan sistem silabus enggak ya, tapi kita mah hataman, sorogan, ya sorogan, ya. Baik. Jadi sekali lagi, dzu zamannya apa? Zawugan. Tahu zawugan? Zawugan. Jadi contoh misalnya ini, hada talibu dzu khuluqin. Pelajar ini berakhlak. Tapi kalau haula itu labu, jangan dzu, tapi zau. Pegan. Haula itu labu dzu khuluqin. Perhatikan, baik mufrad maupun jamak sama-sama mudhof. Baik mufrad maupun jamak sama-sama mudhof. Berarti ke depannya baik dzu maupun zau itu adalah mudhofun ilaih. Baik, coba perhatikan teman-teman. Tadi itu adalah lil muzakkar mufrad, amma zau lil muzakkar jamak. Baik. Untuk muannasnya, mufrad muannasnya bukan zu tapi zatu. Was-sama'i zatil buruj. Hakada. Nah, zatu ini mufrad muannas, kalau jamaknya zawatu. Jadi zu mudzakkar mufrad, zau mudzakkar jamak. Zatu mufrad muannas, zawatu jamak muannas. Baik mufrad ataupun jamak, baik mudzakkar ataupun muannas, dua-duanya mudhof. Semuanya mudhof. Oke, sudah dipahami? Nah, adapun mudhof ilaihnya, sering timbul pertanyaan, adapun mudhof ilaihnya tidak boleh dirubah. Misalnya ini misalnya zau berarti mudhof ilaihnya harus jamak, tidak usah. Mudhof ilaih itu tidak usah menyesuaikan dengan jumlah gitu. Tidak usah menyesuaikan dengan bilangan gitu. Bisa dipahami? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Hada talibu dzu khuluqin. Ya. Hada talibu dzu. Haula'i tullabu dzu khuluqin. Haula'i tullabu dzu khuluqin. Nah, ini harus diapakan, ada nanti di ulangan ya. Oh yes. Ulangan deh gitu. Ulangan. Ada nanti di ujian akhir. Hadihi talibatu dzu khuluqin. Hadihi talibatu
Haula'i talibatu zawatu khuluqin. Oke, kalau coba ini lihat nih. Hada rajulu dzu malin katsirin. Orang ini berharta banyak. Memiliki harta yang banyak, langsung saja berharta banyak. Nah, kita rubah ke jamak. Mudzakkar gimana coba? Haula'ir rijalu zawu malin katsirin. Tetap saja mufrad setelahnya. Ya. Nah, jadi nanti antum dalam menerjemahkan harus mengikuti pertama qawaid, yang kedua nanti adalah budaya, kultur. Nanti ya kita belajar. Jadi kita at-tarjamah an-nadhariyahnya itu langsung praktek tatbik ya. Tidak bertele-tele ya. Oke. Wa mufrad muannasnya gimana? Hadhihi imra'atu. Hadhil mar'atu Mar'atu ya. zatu malin katsirin. Jamannya Haula'i nisa'u zawatu malin katsirin. Nah, ini kalau ada perempuan yang seperti itu harus antum cari ya. Yang hartanya banyak ya. Si istri tersebut ya. Dan ayahnya sedang di ICU. Dan ayahnya sedang di ICU. Cari perempuan yang seperti itu ya. Hartanya banyak, cantik, bapaknya sedang di ICU. Antum kalau paham ketawa ya. Oke, adkhila ala jumal atiyah ilman bi anna ala min akhwati inna. Masukkan ala pada kalimat berikut ini, ketahuilah bahwasanya lafaz ala termasuk dari saudara-saudara inna. Jadi ala itu fungsinya sama seperti in, tapi nggak akan dibahas lebih detail di sini, nanti dibahasnya jilid 3. Makanya nggak saya cantumkan ke PowerPoint. Oke? Karena bukan materi utama. Huwa bi khairin, langsung antum pakai la. Jadi la'allahu bi khairin. Pokoknya la itu artinya mudahan gitu saja. Hum bi khairin. Hiya bi khairin. Hunna bi khairin. Anta bi khairin. Iya. Antum bi khairin. Anti bi khairin. Antunna bi khairin. Ana najihun. Iya. Nahnu najihuna. Al-mudiru fi ghurfatih. La'alal mudira. Harus fathah karena sama seperti ini. La'alal mudira fi ghurfatihi. Mudah-mudahan kepala sekolah ada di ruangannya. Okay. Nanti kalau jilid 3 la itu ada yang taroji, ada yang isfaq. Taroji artinya mudah-mudahan, isfaq itu artinya kekhawatiran. Jadi tidak selamanya artinya mudah-mudahan, bisa juga nanti artinya itu khawatir. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW ketika haji wada, beliau mengatakan, la'alni la ahuju ba'da 'ami hada. Aku khawatir saya tidak bisa lagi berhaji setelah tahun ini. Nabi kalau diterjemahkan taroji nggak mungkin. Makanya Nabi mengatakan, saya mudah-mudahan saya tidak lagi berhaji lah setelah tahun ini, kan nggak mungkin. Jadi diterjemahkannya isfaq. Nah, untuk penerjemahannya seperti itu akan kita pelajari nanti insya Allah di jilid 3. Baik. Al-ikhtibaru sahlun. Jadi la'alal ikhtibaru sahlun. Mudah-mudahan ujiannya mudah. Nah, ini ikhtibar artinya ujian. Baik, di sini ada latihan ya. Iqra al-misalaini summa akmil al-juma'atiyata biwad'i ghalin al-ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Bacalah 2 contoh berikut, lalu sempurnakanlah kalimatnya dengan meletakkan kata golin. Ini golin itu untuk muzakkar. Baik, perhatikan. Posisi apapun ketika tidak ada huruf jar, itu tetap golin. Jadi golin ini kieu itu golin. Nah, golin ya. Tapi kalau muannasnya baru bisa didomahkan karena ada tak marbutoh. Jadi gimana? Goliyatun. Baik, coba artikan.
Untuk mudzakkar sekali lagi golin, untuk muannas goliyat. Coba. Hadal qalamu golin. Nah, asalnya adalah goliyun. Karena susah, maka Jadi domah, kalau teman-teman belajar ya, Tsaqafatul Lughah. Jadi domah itu adalah harokat yang paling berat untuk diucapkan. Sementara kasroh yang paling ringan. Nah, ketika ada harful ilah nanti ya, yaitu ya, langsung ketemu nanti dengan domah itu susah orang Arab menyebutkannya. Jadi ghaliyun susah, ghaliyun susah. Jadi sebelum ya kasroh, ya-nya harus domah, itu orang Arab susah, ghaliyun. Kata Akhi Ihsan misalnya, oh Ustaz saya gampang, ghaliyun. Karena Akhi Ihsan bukan orang Arab. Gitu. Kalau orang Arab susah, ghaliyun susah. Makanya nanti ini dibahas di jilid 3, namanya isim mankus. Mana amin duhuriha afiqal, seperti yang di bor itu. Nanti jilid 3 ya dibahas. Yang jelas kita mengetahui semua lafadz golin itu kalau mudzakarnya golin saja, harokatnya tidak boleh berubah-ubah. Nah, nanti kalau misalnya masuk ke muannas, ya-nya muncul dan pakai tamar butoh jadi goliyatun. Kayak artinya mahalnya. Contoh misalnya nih, hadal qalamu golin. Kenapa golin? Karena hadal qalam ini adalah mudzakkar. Tapi kalau muannas, nah ini contohnya B ya. Yang tadi pena ini mahal. Kalau yang muannas, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Paham semuanya? Oke, mudah ya. Baik, terakhir tadi sampai siapa? Akhi Maulana? Yuk. Ya? Al-kutubu. Al-kutubul arabiyatu titik-titik pi Golin atau goliyatun? Goliyatun. Golin atau goliyatun atau golkeun? Goliyatun. Goliyatun. Karena al-kutub itu jama goir akil. Setiap jama goir akil dia dihukumi mufrad muannas. Jadi al-kutubul arabiyatu goliyatun fi baladina ya. Apa artinya? Al-kutubu. Buku-buku bahasa Arab, Kitab-kitab berbahasa Arab kitab-kitab berbahasa mahal Arab di negara kami. Jadi kitab-kitab berbahasa Arab itu mahal di negara kita. Tapi kalau di Shopee ya, itu murah-murah. Ya, kalau di Shopee itu murah-murah. Saya pun beli kitab itu sekarang di Shopee. Ya. Itu rutin tiap sebulan, tiap pertengahan bulan, tiap event. Nah, kayak berarti enak 10 titik 10. Itu banyak sekali yang jualan murah-murah. Oke, lanjut berikutnya. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Betul. Kitab ini murah dan yang itu mahal. Iya, betul. Hadal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Ahsan. Ba'dahu. Akhi al-hadi dia ikra. Nah, fadal. hada mu'jamu bima'ati Bima. Kan kemarin sudah dibahas ya, itu dibacanya apa? Mi'ah. mi'atu. Hadal mu'jamu. Itu jelas sih tuh. Hada mu'jamu mi'atu bimi'atu Bimi'ati. rialnya Rialin. Huwa golin. Ya, lihat nih mi'ah. Oh, goliyatun. Wa Goliyatun.
Golin. Kan huwa. Oh, kan Iya. nah, Kamus ini Bu, seharga jauh nah. Om, kamus ini 100 rial. Eh, Iya. dia mahal. Iya mahal. Betul ya. Ini kosakata yang baru, mu'jam. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Artinya kamus ini seharga 100 rial. Iya. Mahal ya. Lanjut terakhir. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Tas ini mahal. Mahal gitu. Tas ini Mahal. mahal gitu. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Baik, sekarang coba lihat ya. Iqra al-misalaini sumakra al-jumal al-atiyata bala dalika tubha wa kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Ya. Bacalah kalimat berikut ya, lalu tulislah penulisan angka yang ada di sana tapi dengan huruf. Contoh, mi'atu rajulin atau mi'atu mro'atin. Artinya apa? 100 laki-laki atau 100 perempuan. Sudah kita bahas ya, mi'ah itu mudhaf, kata kedepannya harus mudhafun ilaih. Tidak peduli kedepannya mudzakkar atau muannas, mi'ahnya tetap mi'ah, tentang jadi mi'ah. Aduh, nggak bisa jadi mi'ah. Ya. Oke. Nah itu ya mi'ah ya. Nah demikian dengan alfun. Alfu rajulin atau alfu imro'atin. Artinya 1000 laki-laki atau 1000 perempuan. Nah antum baca ya. Jangan begini bacanya. Kalau dibiasakan seperti ini, kedepannya seperti itu nanti terus-terusan. Hadatil pajubi 1000 rial. Bisa. Harus menggunakan bahasa, harus dibiasakan. Catatan, puncak nanti belajar adat itu di bab 24. Dari bab 1 sampai bab 23 itu dicicil. Nanti puncaknya bab 24. Maka dari bab 1 sekarang sampai nanti bab 23 harus dibiasakan ketika menemukan adat itu harus dibaca angkanya. Biar nanti terbiasa. Betul? Oke. Saha Nayana? Antum, yuk nomor 2. Bismillah. ing di Nomor 1. oh nomor 1, nomor 2. Nomor 1. Oh nomor 1. Hadatil faju bi alpirialin. Bi alfiriyalin. Ahsan. Artinya apa? Tilpas ini televisi. Kosakata yang baru. Televisi ini seharga 1000 rial. Nah, televisi ini seharga 1000 rial. Mahal atau murah cek antum? Hah? Mahalnya. Oke. Ada tilfazu bi alfi riyalin. Ahsan. Lanjut, Kang Ihsan. Indi alfu dolar. Dolarun. Dolarin. Dolarin. Saya punya 1000 dolar. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya punya 1000 dolar. Lanjut. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Iya. Di kitab ini ada 1000 halaman ya? Oh, Atau 1000? lembar? 100. Mi'atu safhatin. Ya. 100 lembar. Kitab ini ada 1000 halaman. Lanjut. Bikam hadhil haqibatu. Berapa tas ini? Berapa harga tas ini? Nah, kalau ada bi, kedepannya ada kam, atau kedepannya ada adat, itu menunjukkan harga. Namanya ba ta'widiyah. Ya, ta'widiyah. Menunjukkan harga.
Berapa Jadi, harga? seharga berapa Ah, tas ini? Nah, gitu Ustaz. seharga berapa tas ini? Ya. Hiya bimi'atu riyalin. Aya bi Hiya Ustaz. Eta ya bi. hiya bimi'ati Gitu ya. bimi'ati riyalin. Iya bimi ati Riyalin. Artinya apa? Tas ini berharga 100 rial. Seharga berapa tas ini? Harganya adalah 100 100 rial. Ya, jadi B-nya jangan diterjemahkan dengan ya. Lanjut. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistani wa Wes. Mamlu minas sarf. Ismul qaryah. Oh ya. Min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Ahsan. Di jurusan ini Bukan jurusan, fakultas. di fakultas ini ada 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Ya, sip ya. Kita baca bareng-bareng. Hada tilfazu bi alfi riyalin. Yo. Hada tilfazu bi Indi alfu dolarin. indi alfu dolar. Fi hadal kitabi mi'atu safhatin. Fi hada kitab Saat tadi nu kitabu. Istighbar ya. Fi hadal kitabi ya. Oke. Bikam hadhil hakibati hiya bi mi'ati riyalin. Yo. Bikam hadil habibati hiya mi'ati riyal. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat zakiyun? Kalimat sempurna, mubtada khobar. Innaka zakiyun. Terus siapa? Mi'ah? Siapa yang bisa memberikan mi'ah? Jadi kita belajar bahasa Arabnya jangan pasif itu hanya cukup membaca, tapi juga harus dilatih maharatul kalamnya. Baik, mi'ah? Mi'atu dolarin. Bukan jumlah itu mah. Harus kalimat. Kita mah baru mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu bukan jumlah. Adalah kitabu bimi'ati riyalin. Ahsan ya. Mutazawwij. Ikhfal mutazawwij. Azab. Anta azab. Khuluq. Ahmadul Khuluqin. Ahmadul Dular. Indi alfu dolarin. Golin. Hadal hakibatu. Al hakibatu goliyatun. Boleh. Nah ini kosakata yang baru ya. Pertama zakiyun. Mana zaki? Cerdas. Zamannya azkiya. Gobiyun. Gobi kan nggak ada ya padahal. Gobi itu bodoh. Zamannya agbiya. Oh goniun. Tapi di sini mah agbiya memang betul zamannya agbiya. Kan lah ngaramaikan. Khuluk apa? Akhlak. Zamannya adalah akhlak. Jadi khuluk itu mufrad. Kalau zamannya apa? Akhlak. Mi'atun 100 alfun 1000 rubiatun rupe zamannya rubiyat. Mutajawid rumah tangga. Azab jumlah zamannya azab. Yahudiyun Yahudi zamannya Yahudun. ketika penaklukan benteng Konstantinopel itu garda terdepannya itu adalah kaum Azab. Jadi yang ring pertamanya itu yang berperang itu adalah orang-orang yang masih jomblo. Baradagen tanagana. Ya. Apa namanya? Jadi diletakkan oleh Muhammad Al-Fatih itu di paling depan. Ya. Di paling depan. Adapun yang sudah menikah di ring kedua. Ini ring pertama itu adalah yang jomblo ya. Tapi dipilih sama Muhammad Al-Fatih itu yang
badannya kekar, yang punya keterampilan ya. Jadi jomblo nanti jomblo khususon. Khususan. Jadi bukan sembarang jomblo ya, tapi jomblo yang kuat. Yahudiyun zamannya? Yahudun. Mu'jam kamus zamannya? Ma'ajim. Nanti kita belajar cara membuka kamus ya. Antum jangan mengandalkan kamus Android. Nanti kita belajar cara membuka kamus. Nanti ketika sudah belajar sorof, nanti ada di sini ya. Cara membuka. Saya kenalkan kamus kamus Arab Indonesia. Ada nanti Indonesia Arab, kamus jenis-jenis kamus yang berbahasa Indonesia, kemudian nanti kamus yang Arab ke Arab. Nanti akan dijelaskan ya cara membuka kamusnya. Kamus yang paling panjang itu Lisanul Arab, Arab ke Arab, itu tebalnya itu satu meja ini, 18 jilid. Lisanul Arab. Oh, panjang 18 jilid. Itu ditulis oleh Imam Ibnu Mandur. Dia bukan orang Arab tapi orang Afrika. Orang Afrika, bukan Arab, tapi dia cinta pada bahasa Arab. Dia belajar ke berbagai suku Arab, ditulis jadi 18 jilid, kesakian tebal. Ya, itu induk, semua kamus itu nginduknya ke sana. Ditulis oleh Ibnu Mandur, bukan orang Arab, tapi dia adalah orang Arab. Menunjukkan bahasa Arab itu bukan milik orang Arab, catat itu. Bahasa Arab itu bukan milik orang Arab. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Rabbul Arab, tapi Rabbil Alamin ya, dan menunjukkan bahwa bahasa Arab itu adalah milik semua umat Islam, bukan milik orang Arab. Oke. Itu namanya mu'jam, zamannya adalah ma'jam. Nanti kita belajar cara ini ya, ilmu perkamusan, apa namanya? Leksikologi dan leksikografi. Nanti belajar ya. Oke, dolarun zamannya dolarat, dalurat ya di bahasan. Daluratnya dolar. Safhatun halaman zamannya safahat. Najihun sukses zamannya najihun. Golin mahakum lengan baju zamannya akmam ya. Udah gitu. Oke, sekarang masuk bab 2, Adar Susani. Wes ya. Kang Ihsan sudah bab 2 sekarang ya, sudah selesai bab 1. Sekarang tinggal bab 2 ya. Oke, apa yang akan kita pelajari di bab yang kedua ini? Nah. Ini tadi sudah ya bab 1. Ini bab 2 ya. Oke. Kita belajar lafaz laisa sekarang. Apa? Laisa. Ini bekal untuk Senin depan, tapi kita bahas sekarang percakapannya saja. Baik. Kita punya lafaz misalnya hamidun tajirun. Apa arti hamidun tajirun? Hamid. Non kaya. Eta mah bahasa lembur, eta mah tajir bahasa lembur antum. Tajir. Hamid seorang. Ini kayak Ustaz ini apa? Tukang apa? Proposal ya. Tajir. Kirimkan proposal ini, dia tajir ya. Hamidun tajirun, Hamid seorang karena yang namanya pedagang belum tentu kaya ya. Betul? Iya. Sama juga ya, Pak Haji, yang namanya Pak Haji Gani itu belum tentu kaya. Oke. Hamidun tajirun, Hamid seorang pedagang. Coba fokus ya. Sekarang kita tambahkan laisa pada lafaz ini. Nah, laisa itu yang ada di jilid 2 sekarang itu, sebelum nanti masuk ke jilid 3, semua lafaz laisa itu harus bersambung dengan huruf ba. Harus bersambung dengan apa? Ba. Artinya setelah laisa itu ke depannya harus ada lafaz ba. Laisa ba. Oke. Jadi kalau misalnya ada laisa jadi apa? Laisa hamidun bitajirin. Apa artinya? Hamid bukan seorang pedagang. Sahih.
Hamid bukan seorang pedagang. Nah, Hamidun tajirun di sana jadi apa? Is? Mubtada khobar. Eh, Bismillah. Alastu bi rabbikum. Oke, sieun ku Mang Paruk ya. Oke. Jadi Hamidun di sana sudah kita pelajari apa? Mubtada. Tajirun, Hamid mubtada, tajirun khobar. Ketika ada laisa dan kedepannya bi ya. Itu maka Hamid bukan mubtada lagi tapi isim laisa namanya. Dia apa? Isim laisa. Nabi tajirin itu adalah khobar laisa. Laisa itu artinya bukan, tidak. Nah itu ya. Artinya nafi dia itu. Bisa artinya bukan, bisa artinya tidak. Jadi Hamidun tajirun. Hamid seorang pedagang. Kalau ada laisa, ya laisa Hamidun bitajirin. Catatan isim laisa itu harus dhammah, khobar laisa itu harus menggunakan huruf ba. Jadi majrur. Tong mamajruran lieur. Tong ka disebat-sebat. Oh, Ya. dibaca. Pokoknya kasroh. Kasrah. Oke? Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Nah, contoh lain misalnya ya. Maryamu tajiratun. Apa? Maryam seorang pedagang. Oke, Maryam mubtada, tajiratun khobar. Masukkan laisa. Laisa Maryamu. Wes. Laisat. Maryamu. Laisat Maryamu bitajiratin. Maryam bukan seorang pedagang. Maka Maryam di sana jadi isim laisa, ya. Bitajiratin itu khabar laisa. Wah, mantap sekali ini PowerPoint ya. Oke. Mafhum? Lasna. Oke, sekarang kita akan coba baca teksnya ya. Kita baca saja. Saya saja yang terjemah. Tapi kalau antum boleh boleh membantu ya. Nanti di hari Senin kita baca ulang lagi. Ini sebelum ngaliwat. Kalau sekarang biar Senin itu biar bareng dengan mudir gitu ya. Oke. Kata Hisham apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bilal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Manil sahanya ya teh gitu. Manil siapa saudara? Kata Hisham, ana muhandisun jadidun, artinya saya insinyur baru. Ismi Hishamun, namaku adalah Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati, aku dari Amerika. Al wilayah al muttahidati U.S.A ya. Ana minal wilayatil muttahidati, aku dari Amerika. Kata Bilal, ahlan wa sahlan. Apa artinya? Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Ini satu kesatuan ya. Artinya selamat datang. Ana maslurun bi liqaika. Ini kosakata yang baru. Maslur artinya senang. Saya senang berjumpa denganmu. Ana zamiluka. Saya itu adalah temanmu. Ismi Bilal bin Hamidin. Namaku adalah Bilal bin Hamid ibnu Mudaf Hamidin mudafun ilaih. Amin Washington anta ya Hisham. Apakah kamu dari Washington? Apakah Anda dari Washington wahai Hisham? Kata Hisham, la ana lastu min Washingtona. Tidak, saya bukan dari Washington. Mana di sini isim laisanya? Tuh. Mana khobar laisanya? Min Washington. Nah, ketika si khobar laisanya itu ada min, tidak usah menggunakan huruf jar bi lagi. Karena min itu adalah huruf jar, artinya tidak boleh sesama huruf jar saling tikung gitu. Bisa dipahami? Oke. Ana min New York. Saya dari New York ya. Muslimun abuka ya Hisham? Apakah bapakmu muslim? Kata Hisham, la huwa laisa bimuslimin.
Tidak, dia itu bukan. Wa ummuka muslimatun hiya. Kalau ibumu, apakah dia muslim? Kata Hisam, la hiya laysat bi muslimatin. Tidak, dia itu bukan muslimah. Alaka abnaun ya Hisam? Apakah kamu punya Apakah kamu punya anak-anak wahai Hisam? Nah, Kalau Hisam muslim bukan? Muslim. Muslim karena menjawab assalamu. Yang mengucapkan maksud. Hah? Yang mengucapkan. Yang mengucapkan? Hisam, assalamualaikum. Iya, berarti dia Muslim. Muslim. Meren ya. Karena banyak sekarang yang bukan muslim juga kan? Salam. Saya di salah satu tempat gym ada ya. Dia belum masuk Islam. Tapi ya wae nanti mohon ruas teh. La ilaha illallah. Jadi itu bukan kesaksian, itu mah hanya refleks saja dari dia karena lingkungannya muslim. Alaka abnaun ya Hisam, apakah Anda punya anak-anak wahai Hisam? Kata Hisam, na'am li sittatu abnain. Ya, aku punya 6 anak ya. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Berikutnya kata Bilal, atullabunhum, apakah mereka para pelajar? Kata Hisam, lahum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukan pelajar. Mana isim laisa? Wow. Mana khobarnya? Bitullabin. Inna ba'dha, ada ina ya. Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisun. Sesungguhnya sebagian mereka itu pedagang, sebagian lainnya insinyur ya, yang lainnya insinyur. Kata Bilal, alaka banatun. Wah, ini ya. Ada apa ini Bilal? Alaka banatun, apakah Anda punya putri-putri? Kata Hisam, na'am li khamsu banatin. Ya, aku punya 5 putri. Semakin curiga lagi. Amutazawijatun hunna, apakah mereka sudah menikah? Ya. Kata Hisam, la hunna lasna bimutazawijatin. Tidak, mereka belum menikah. Ini kata Bilal kesempatan ya. Tapi dikasih tahu ya oleh Hisam, oleh bapaknya itu, innahum sigorun, sesungguhnya mereka masih kecil ya. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Sebagian mereka di MI, sebagian lagi di SMA. Jadi ada berapa anaknya coba? 11 tuh. Harus begini. Akhi Murangga ya. Kita nggak tahu ini dari berapa istri ya. Yang jelas anaknya harus banyak. Kata Bilal, alaka ikhwatun, apakah Anda punya saudara? Nah, ini ngeles saja Bilal. Kata Hisam, laisa li ikhwatun. Tidak, saya tidak punya saudara. Innali salasa akhwatin. Sesungguhnya saya punya 3 saudari. Ini dia kata Bilal. Waduh, terus sedih. Kata Bilal, muslimatun hunna, apakah mereka muslim? Bising yuk gitu kan, dia taruh sahabat itu bukan muslim. Nah kata Hisam, na'am hunna muslimatun walhamdulillah. Ya mereka muslim, alhamdulillah. Nah ini sebetulnya ada kelanjutannya lagi, cuman disensor ya. Alhamdulillah. Disensor obrolannya, biar antum tidak tahu sebetulnya nanti kisahnya itu Bilal dengan Hisam ini diskusi untuk menindaklanjuti ini nih. Nah, anak uridu 3 wahidah. saudari. Beren gitu. Alhamdulillah. Cukuplah, pas ya 1 jam. Ya, jadi seperti ini. Nanti ini Senin kita baca lagi bareng-bareng ya. Nanti kita masuk ke latihan-latihannya tentang laisa. Nanti kalau bab 3 kita masuk ke pembahasan tentang isim tafdil ya. Tapi kalau bab 2 ini kita fokusnya di pembahasan tentang laisa saja. Lasna lastuma. Ya itu nanti kita ulangi lagi itu tasrifnya ya. Wah antum makanya kalau ini ya sampai selesai jilid 4 ini mantap lah. Nah ini sudah masuk adat belasan ya tuh belajar.
Oh. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.